Pak Sukaya. Ini pohonnya bisa besar apa emang tingginya cuma segini? Ini Ya. cuma segini aja ntar. Nggak bisa besar. Oh, nggak bisa besar. Cuman ntar ini kembang. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Saki Wali Sada. Ini kita sudah di lokasi buah aren yang lagi viral di Purbalingga. Selamat mengikuti. Ini kita sampai pada lokasi buah aren yang lagi viral di Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Ini alhamdulillah di sini ada pengunjung. Ini Mas siapa, Mas? Mas Ardi. Ini Mas Ardi, itu Mas Ishak. Mas Ardi sama Mas Ishak kesini tahu dari mana ini buah aren? Media, Pak. Oh, di media. Ini adalah satu yang pemuda yang dari Purbalingga mungkin. Jadi sama-sama orang Purbalingga ingin lihat kejadian buah atau buah aren kecil ini. Ya juga sama-sama heran bahwa buah ini di media itu agak sedikit viral. Ini Mas Ishak kepingin lihat, kenapa? Aneh atau emang bagaimana? Jadi pohon aren gede kembang saya lihat, Pak. Oh, biasanya gede, iya bener ya. Kalau Mas siapa yang satu ini? Mas Ardi, ini satu komplek atau? Iya, satu komplek. Ini masih sekolah atau sudah lulus atau masih belajar? Lulus. Oh, lulus. Ya. Itu tadi saya bincang-bincang sedikit dengan Mas Ishak sama Mas Ardi yang sama-sama melihat bertemu di lokasi pohon aren kecil ini. Pohon aren bonsai apa ya kayaknya ya. Aneh jadi. Iya. Ini tadi bahwa pohon aren ini sendiri punya sejarah di daerah Purbalingga, apalagi Purbalingga adalah merupakan salah satu kota wali yang walinya itu hampir ada sekitar 400-an di daerah Purbalingga. Terima kasih Mas Ardi sama Mas Ishak. Gimana metu maning gizi? Aren berarti kali sing kolang-kaling samin itu. Samin, tapi niki mboten medal kolang-kalinge. Niki sing diteres niki. Oh. Niki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Saki Wali Sada. Ini saya lagi di lokasi desa apa ini, Pak? Karangmangu. Desa Karangmangu, kecamatan? Desa iki Dukuh. Oh, Dukuh Karangmangu, RT 6 RW 3. Desa Mangunegara, Kecamatan Prepet. Ya, Kabupaten Purbalingga. di Desa Mangunegara, Kecamatan Prepet ini. Ini dengan Bapak siapa? Pak Sukaya. Bapak Sukaya. Ini nyuwun sewu niki, Pak. Kula minta sedikit pengertian ataupun masukan ini dari buah apa? Buah maksudnya buah atau apa ini, kembang apa ini ya? Buah aren. Oh, buah aren. Kembang. Oh, Ini kembang. mau kembang bukan buah. Nah, ini dari kembang. Ini sebenarnya sudah lama apa belum ini, Pak? Ini sekitar 1 bulan. Oh, lebih. 1 bulanan. Lebih. Sekitar 1 bulanan. Ini menurut Bapak ini sama pohon kolang-kaling ini sama apa beda ini? Bukan kolang-kaling ini mah. Ya. Jadi bisa dideres nem. Jadi yang ini buat di deres buah Iya. yang ini. Kalau yang kolang-kaling itu yang pohonnya besar itu buat Itu buat dimakan itu mah. buat dimakan, buat buah lah atau Buahnya ini. Ini Ah. kembangnya ini mah. Ini bisa dideres nih mah. Pak Sukaya. Jenengan asli dari Mangunegara? Asli. Asli Mangunegara. Asli sini, RT Sudah lama di sini? Lama tahun 95. 95, sekarang 2020. berarti sekitar 35 tahun ya. 20. Oh, belum. Belum. Ya, paten lima. 24 lah.
pohon yang ini nanti akan jadi besar seperti yang ini, di sebelah ini. sebelah. Ternyata ini emang pohon aren yang pendek atau mungkin hampir sama dengan bonsai, tapi emang ini bonsai alam lah, tidak mungkin jadi besar seperti pohon enau. Yang emang pohon aren itu sendiri punya sejarah. Dari sejarah wali kita tahu dulu bahwa pohon aren itu berhubungan dengan sunan atau wali di tanah Jawa, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Mungkin ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu ingat sejarah. Ini sudah jauh, ini pesan moral juga dari keagamaan bahwa walaupun kita itu milenial atau zamannya sudah modern, tapi kita dengan tumbuhnya ini bisa kita belajar dari pejuang-pejuang kita di masa lalu, terutama di keagamaan. Kisah sejarah dari Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang adalah saksi hidupnya adalah pohon aren yang mungkin bisa Anda jumpai sudah di pinggiran, kebanyakan banyak di pinggiran sungai atau di tempat-tempat yang tersisih. Ini bisa muncul di tengah kota, jadi mungkin kita untuk bisa cashback kembali atau ingat kembali tentang keagamaan kita. Bagaimanapun keadaannya itu susah atau senang, kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke, para sahabat-sahabat semua, kita akan menuju ke pohon kolang-kaling yang asli. Tadi yang aneh, ini kita ke yang asli yang ada di pinggiran. Itu biasanya jauh dari keramaian, boleh dibilang di pinggir hutan lah, atau di pinggiran yang emang jauh dari pemukiman. Ayo ikuti kami. Ini ada musola bambu atau rumah bambu. Ini alhamdulillah saya berada di area pondok pesantren Nurul Ihsan Al-Islam ini. Musola bambu dari pondok pesantren ini.
adalah hasil dari pohon kolang-kaling. Ini pohonnya bisa dilihat. Nah, cerita. Ini adalah pohon kolang-kaling atau pohon aren yang besar ini yang ada di sini, bisa dilihat ke atas itu buahnya pohon. Pohon tadi adalah pohon kolang-kaling yang umurnya mungkin bisa ratusan tahun, yang sekarang jarang dijumpai, adanya di pinggir kali itu. Bisa dilihat teman-teman kah sungainya ini. Karena adanya naik mendekati pohon. Kuat pun ya. Teman-teman, sahabat semua, itu bisa dilihat dari dekat ini, dari ketinggian, bahwa pohon kolang-kaling ini kalau yang sebelah sini nih, yang sebelah ini yang masih muda. Ini yang masih muda. Nanti ke sebelah sana itu yang hampir persis dengan yang tadi kita datangi, yang di daerah Mangunegara. Disom coba nggak itu ya. Itu yang tadi sama. Nanti kalau yang sebelah sini sama yang atas itu kalau sudah besar, itu pohon kolang-kalingnya. Seperti yang ini. Pohon aren atau pohon enau ini yang lebih dikenal dengan pohon warisan Sunan Bonang waktu diburu-buru atau dikejar-kejar sama Sunan Kalijaga yang ingin berguru kepada beliau. Ini adalah bukti sejarah bahwa waktu itu Sunan Kalijaga itu mau merampok Kanjeng Sunan Bonang. Itu dikasih emas yang terbuat dari pohon aren ini, dan dari situ arennya yang diambil ternyata berubah lagi jadi biasa. Itu yang jadi pelajaran bahwa akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu ikut berguru pada Sunan Bonang. Sahabat-sahabat semua, bahwa kolang-kaling adalah biji dari tanaman aren. Kolang-kaling selama ini biasanya itu digunakan sebagai bahan baku, bahan campuran minum es buah. Ini kolang-kaling. Kolang-kaling ternyata memiliki banyak manfaat bagi manusia. Buat dalam kesehatan tubuh manusia itu sendiri memiliki tekstur kenyal atau lembut. Ini di kolang-kaling juga memiliki rasa manis seperti itu. Jadi kolang-kaling mudah ditemukan di negara Asia Tenggara. Itu mungkin hanya di daerah kita, di daerah luar negeri atau bagian dunia sana itu tidak ada. Jadi ini adalah ciri khas buah kolang-kaling di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Wis, Bang. Sahabat semua, kolang-kaling juga memiliki kandungan makanan yang sangat bagus. Contohnya adalah kalsium atau zat besi, kaya dengan kalium, juga dengan vitamin A, vitamin B, juga vitamin C, juga gelatin. Itu adalah kandungan-kandungan dalam kolang-kaling. Karena kolang-kaling banyak mengandung unsur air. Sekitar 93% itu dalam kolang-kaling adalah air. Makanya kolang-kaling itu banyak tumbuh di pinggiran sungai yang mudah menyerap air. Terus manfaat-manfaat dari kolang-kaling itu ada 8 manfaat kolang-kaling. Kolang-kaling itu sendiri manfaat yang pertama adalah antiagin. Antiagin adalah mencegah penuaan dini. Yang kedua, melancarkan sistem pencernaan. Jadi dengan kolang-kaling dalam perut kita itu mudah mencerna. Yang ketiga, yang selanjutnya, mengatasi osteoporosis atau tulang. Ini berhubungan dengan tulang. Ini bisa membantu dari persendian itu mengadakan zat yang ada di tulang atau persendian. Selanjutnya adalah mencegah panas yang berlebihan. Makanya banyak dicampurkan ke es buah ataupun makanan-makanan lain yang sering kita jumpai itu biasanya di bulan suci Ramadan. Itu kolang-kaling hampir sebagai makanan pokok, boleh pokok sih tidak, tapi hampir dijumpai dalam setiap makanan-makanan di bulan Ramadan. Ada kolak, ada es buah, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya bisa menurunkan berat badan. Ini orang yang bisa kegemukan itu bisa menurunkan berat badan dengan konsumsi kolang-kaling. Yang selanjutnya mengobati radang sendi, kayak tadi itu yang osteoporosis atau penuaan pada tulang. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menjaga imunitas tubuh kita. Jadi meningkatkan imunitas tubuh, apalagi ini di zaman corona. Kalau kita mungkin sering mengonsumsi kolang-kaling, imunitas tubuh kita akan jadi kuat. Jadi ketahanan fisik ataupun tubuh kita itu lebih teruji. Jadi teman-teman sahabat semua, itu yang bisa saya sampaikan dengan kolang-kaling. Jadi kolang-kaling atau pohon aren atau bahan no yang dari sejarahnya itu adalah juga mengandung nilai sejarah tradisi di Jawa, itu dengan Wali 9 atau Wali Songo. Itu adalah sejarah hidup pertemuan antara Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang. Jadi pohon enau ini adalah pohon bersejarah. Semoga pohon ini akan tetap ada di Indonesia, walaupun sekarang sudah minggir ke pinggiran kota dan pinggiran sungai. Wong emang tempatnya di pinggiran sungai. Semoga pohon enau ini tetap lestari, tetap ada di Indonesia, Jawa Tengah, di Purbalingga, khususnya di Kalimantan. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Zaki Wali saja vlog berikutnya atau petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tunggu ini, tempat ini orang berapa? Wah, kok yang di sini Mas, ini sama aku siang. Mas Alinya mana, Mas Alinya? Itu dari depan. Oh, Cuma yang jaga ini di sini ya ini. Tapi tapi di sini masih asri sekali tuh, kupu-kupu masih ada. Iya, Bang Ali. Ini Pak Kiai di mana? di rumah. Oh, di Makom. Apanya? Mau acara? Acara apa? Kapan?
Tapi udah minta resepnya ramuannya. Ini adalah Bang Ali menunggu daerah makom di Kalimanah Purbalingga ini. Salah satu penunggu pohon enau ini, pohon aren juga. Duit rawanin dulit, setan rawanin mangan. Tuh dengerin prinsipnya. Bismillah. Setan ora wani dulit apa? Duit rawanin dulit, setan rawanin mangan. Ya begitu ya. Di daerah sini itu pohon yang satu yang tadi kita ambil, yang kedua yang itu masih ada, itu buahnya di atas. Ke sana lagi itu banyak lagi itu di pinggiran sungai. Jadi selain untuk menjaga keasrian sungai itu sendiri, ini juga tanaman untuk menahan longsor juga untuk ke kali. Dadakan kok. Ya, Dadakan, nggak ada informasi yang kesini gitu. ini musolanya yang di sebelah bagian sini. Ini musola bambu terkenal alami sekali ini, tanpa paku. Ini diket-iket, cuma diket-iket aja ini. Nih, cuma diikat, ini ditata. Ini saya juga lagi bingung ini ngedit kolang-kaling tanpa pohon ini kok KineMasternya jadi bolak-balik kayak gini. Ini baru pertama kali, ada yang sedikit aneh ini. Semoga
hasilnya nanti maksimal. Tujuan saya sebenarnya untuk dakwah, ini untuk mengingatkan semua warga masyarakat ataupun guna untuk mengenang sejarah hidup Wali Songo, salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga waktu mau berguru ke Sunan Bonang. Ini adalah hasil dari editan. Ini jadi kecil kayak gini. Ini percobaan yang ketiga kali. Semoga berhasil sesuai yang direncanakan. Kayak berhasil. Ini tim Sakti Walisata kumpul untuk melihat editan kolang kaling tanpa pohon dari Sakti Walisata. Perjalanan kami Sakti Walisata tim di Desa Mangunegara untuk melihat buah aren tanpa pohon atau kolang kaling tanpa pohon, dan dilanjutkan dengan buah aren atau pohon kolang kaling yang normal di Desa Karangsari, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat dan sebagai pengetahuan untuk kita semua. Sampai jumpa di petualangan Sakti Walisata yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.